Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya diriku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Maka para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan padanya orang-orang yang merusak dan juga menumpahkan darah, sementara kami bertasbih dengan memujimu dan membersihkan nama? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 30 ini adalah permulaan kisah dari kisah-kisah para nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengkisahkan kepada kita tentang kisah awal penciptaan manusia, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sebelum kita bahas ayat ini, kita tahu bahwa penciptaan Adam alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada kisah penciptaan alam semesta. Maka kita akan urut supaya lebih detail dan lebih memahami tentang kisah awal penciptaan alam semesta dan juga makhluk pertama dari Bani Adam. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan juga isinya, tidak ada sebutan. Tidak ada sebutan ini langit, ini bumi, ini gunung, ini sungai, ini bintang, ini Adam, ini malaikat, ini jin, dan begitu seterusnya. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, dimulai daripada penciptaan makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy, kemudian sampai kepada menciptakan langit dan bumi. Kita akan fokus kepada penciptaan langit dan bumi karena ini yang akan kita bahas dan ada hubung kait dengan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy.
Kemudian ayat yang sama juga disebutkan dalam surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah, serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan aku tidak pernah disentuh dengan kecapean. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tidak ada yang tahu ketika menciptakan keduanya kecuali Allah. Artinya tidak ada yang menyaksikan dari makhluk-makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 51. Allah mengatakan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Artinya ini adalah perkara gaib. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara global kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu tentu ada rinciannya. Berapa hari menciptakan langit dan berapa hari menciptakan bumi, dan bagaimana kemudian muncul makhluk-makhluk setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Allah mengatakan, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin." Sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah ciptakan bumi dalam 2 hari. Jadi 2 hari menciptakan bumi. Kemudian di ayat 12-nya Allah mengatakan, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdhan min taqdirul azizil alim. Wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim. Maka dia menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari juga. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka dari sini kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan bumi berapa hari? 2 hari. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 2 hari juga. Kemudian sisa 2 harinya Allah kembali ke bumi dan menciptakan apa yang ada dalam bumi dari gunung, kemudian lautan dan yang semacamnya. Jadi genap menjadi 6 hari. Ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud hari di sini. Apakah hari yang ma'ruf kita lalui, bahwa hari itu dimulai dari terbenam matahari, kemudian besoknya terbit matahari, kemudian terbenam lagi, itu disebut 1 hari 1 malam. Tetapi di sana ada pendapat bahwa apakah yang dimaksud hari di sini? Hari yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwa 1 hari menurut ketentuan Allah itu 1000 tahun. Di sini menjadi silang pendapat gitu ya. Maksudnya menciptakan 2 hari bumi, 2 hari bumi, 2 hari langit itu 1 harinya itu apakah hari yang kita lewati seperti ini? Ataukah yang dimaksud hari di situ artinya 1 hari itu sama dengan 1000
1000 tahun gitu. Maka ini menjadi polemik para ulama. Ada yang berpendapat bahwa maknanya sebagaimana makna hari yang dikenal manusia. Ya, seperti kita laluilah hari-hari itu. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya 1000 tahun. Wallahu a'lam. Tetapi di antara para ulama ada yang kemudian mengatakan bahwa kita melihat daripada makna zahirnya. Makna zahirnya ya 1 hari berarti yang dilalui manusia gitu. Tetapi tidak menuntut kemungkinan juga makna hari itu artinya 1000 tahun berdasarkan ayat tadi, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa 1 hari menurut Allah itu ketentuannya adalah 1000 tahun. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ataukah bumi? Maka ini pun menjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan bumi dulu baru langit, ada yang mengatakan langit dulu baru bumi. Dua-duanya berdalil dengan Al-Qur'an. Yang mengatakan bumi dulu baru langit disebutkan dalam surah Fussilat tadi yang kita baca tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah menciptakan bumi 2 hari di ayat 9-nya, baru di ayat 12-nya Allah menciptakan langit 2 hari. Berarti menunjukkan bahwa bumi dulu baru langit, gitu maksudnya dalam surah Fussilat. Kemudian juga pendapat yang lain di dalam surah An-Nazi'at ayat 29 sampai 33 justru terbalik. Langit dulu baru bumi. Dan itu kita lihat dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan a-antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut langit dulu baru bumi dihamparkan. Berarti kalau kita melihat surah Fussilat yang berpendapat bahwa bumi dulu baru langit, itulah dalilnya. Tapi kalau kita melihat surah An-Nazi'at berarti langit dulu baru bumi, kan begitu. Lalu mana yang benar? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau membuat jawaban mana yang lebih dahulu, langit ataukah bumi. Beliau mengatakan khalaqal arda fi yawmaini summa khalaqas sama thumma istawa ila sama fasawwahunna fi yawmaini akharaini thumma dahal arda wa dahyuha. Di sini an akhraja minhal ma'a wa mar'ah wa khalaqal jibala wal jamada wal akama wa ma bainahuma fi yawmain akharain. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Dia menciptakan langit, kemudian Dia beristiwa ke atas langit. Lalu Allah sempurnakan langit dalam 2 hari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bumi, akhirnya kemudian Allah menyempurnakan keduanya. Jadi kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pendapat yang betul adalah bumi dulu. Allah ciptakan bumi 2 hari. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 2 hari. Kemudian setelah itu Allah sempurnakan langit 2 hari berikutnya lagi. Jadi genap 6 hari gitu maksudnya. Ini menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Masalahnya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah zahirnya bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Kan Quran mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kalau menurut pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, bahwa Allah menciptakan bumi 2 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit 2 hari. Kemudian 2 harinya lagi Allah sempurnakan langit dengan segala isinya. Berarti 6 hari semuanya.
Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah di hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad. Allah menciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnin. Allah menciptakan segala jenis pepohonan di hari Seninnya. Wa khalaqal makruha yaumal thulatha. Dan Allah menciptakan keburukan di hari Selasa. Wa khalaqan nura yauma al-arbi'ah, dan Allah menciptakan cahaya di hari Rabunya. Wa batha fiha dawab yaumal khamis. Kemudian Allah ciptakan banyak binatang di hari Kamisnya. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ah. Kemudian Allah ciptakan Adam setelah asar di hari Jumat. Berarti kalau kita melihat hadis ini saja sudah 6 hari kan? Kan Allah menciptakan tanah hari Sabtu, kemudian gunung hari Ahad, kemudian pohon hari Senin, kemudian Allah ciptakan keburukan hari Selasa, kemudian Allah ciptakan cahaya hari Rabu, kemudian Allah ciptakan binatang hari Kamis, kemudian Allah ciptakan Adam hari Jumat. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Ini saja sudah 6 hari kan begitu. Maka ulama mengatakan bahwa tidak ada hubung kait antara 6 hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan juga isinya dengan hadis ini. Jadi hadis ini bicara tentang 6 hari yang lainnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, ciptakan bumi, kemudian Allah sempurnakan langit sehingga sampai 6 hari, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan di hari yang lain. Inilah kemudian demi untuk memelihara bumi, makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanah, ciptakan gunung, ciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan begitu seterusnya di hari yang lain. Jadi tidak ada hubung kait dengan ayat yang sedang kita bicarakan di sini. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini, Allah Subhanahu wa taala akhirkan penciptaan Adam. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala awalkan penciptaan fasilitas bumi. Ya kan, Adam diakhirkan. Ya, karena di hari Ahad dulu mulai kan Allah di hari Sabtu dulu Allah menciptakan tanah, kemudian setelahnya gunung, kemudian setelahnya pohon, kemudian setelahnya keburukan, cahaya, kemudian binatang. Baru kemudian Allah ciptakan Adam. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kasih sayang kepada kita manusia. Sebelum diciptakan Allah sudah sediakan fasilitasnya. Itu maksudnya ya. Ya, dulu pernah saya katakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama al-ijad, kemudian siapa yang masih ingat al-ijad, kemudian al-i'dad, kemudian al-imdad, kemudian al-irsyad, kemudian al-is'ad. Ya. Al-ijad artinya Allah ciptakan fasilitasnya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Kemudian al-i'dad, Allah siapkan, bukan hanya diciptakan saja, Allah siapkan fasilitasnya, dibuatnya gunung, dibuatnya sungai, dibuatnya hutan dan begitu seterusnya. Kemudian al-imdad, diperbanyak rizkinya. Buah-buahannya dari satu pohon itu banyak pohon mangga, banyak buah mangga. Kemudian dari buah mangga itu bijinya akhirnya melahirkan mangga-mangga yang lain supaya jangan terputus. Ya. Kemudian al-irsyad, setelah kemudian manusia diciptakan diberikan insting mana yang bisa dimakan mana tidak. Kemudian al-is'ad, dengan itulah Allah berikan kebahagiaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul memanjakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam dan keturunannya. Sebelum diciptakan saja sudah disiapkan fasilitasnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Ingat, khalifah di sini bukan pemimpin. Tetapi khalifah di sini artinya makhluk yang bergenerasi. Di mana Adam ini akan berketurunan.
Apabila turunan generasi pertama meninggal, maka akan datang generasi kedua. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga. Akhirnya populasi manusia tidak akan hilang dengan terus bergenerasi. Itu makna khalifah di sini. Ya. Bukan berarti Allah mewakilkan khalifah di bumi. Allah tidak berhajat kepada khalifah. Justru Allah lah khalifah. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur. Jadi yang maksud khalifah di sini adalah makhluk yang bergenerasi, gitu maksudnya. Bukan maksudnya Adam mewakili khalifah di bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan bercerita tentang fase penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ada 5 fase kalau kita melihat Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, dan itu berdasarkan surah Al-Imran ayat 59. Allah katakan, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Permisalan Adam itu, inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Apa maksudnya? Khalaqahu min turab. Adam dicipta dari tanah. Jadi dari sini kita tahu bahwa bahan baku penciptaan Adam itu dari tanah. Ini satu. Kemudian, dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat gitu ya, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa min jami'il wa baina dhalik wal aswad wa baina dhalik was sahla wal hazana wal khabitha wat tayyib." Di sini Rasul mengatakan sungguhnya Allah menciptakan Adam itu dari genggaman tanah yang diambil dari adimil ardi, permukaan bumi. Maka kelak anak Adam yang datang setelahnya, maka sifat-sifat mereka akan seperti sifat-sifat tanah. Makanya di antara mereka ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, bahkan ada yang tercampur dengan warna-warna itu. Ataupun sifat-sifatnya ada yang sahlu, ada yang haznu, ada yang khabith, ada yang taib, ada yang mudah, ada yang sedih, ada yang jahat, ada yang baik. Begitulah sifat tanah akan melekat kepada sifat Bani Adam. Jadi sifat tanah itu akan melekat kepada sifat Bani Adam, baik secara warna ataupun secara sifat-sifatnya. Dari sini yang pertama, bahwa Adam itu diciptakan dari bahan baku tanah. Yang kedua, tahap berikutnya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala campurkan tanah tersebut dengan air. Berarti bahan baku yang kedua adalah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-91 kalau tidak salah. Surah Sad. Surah Sad ayat ke-71. Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tanah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika memberikan catatan kepada surat Sad ayat 71 ini, maksudnya ketika bahan baku manusia dari tanah itu sudah diambil oleh malakul maut dari bumi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian campurkan dengan air. Allah Subhanahu wa taala mencampurkan tanah itu dengan air sehingga menjadi lempung. Bisa dibentuk kan gitu ya. Sebab kalau tanah saja tidak ada airnya kan tidak bisa dibentuk. Baru kemudian tahap yang ketiga, maka kemudian Adam sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan kuat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Khalaqnahum min tinin lazib."
Kami ciptakan Adam itu dari tanah yang liat yang kokoh. Jadi setelah dibentuk kemudian mengering. Ya. Maka Adam pun kemudian mengering sehingga menjadi kuat gitu ya. Kemudian tahap yang keempat, kemudian berubah wujud menjadi hitam dan juga berbau. Jadi setelah dibentuk itu kemudian dibiarkan mengering, maka tanahnya menghitam kemudian membau. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 28. Di mana Allah mengatakan inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi berubah warnanya menjadi hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang kelima, baru kemudian tanah itu mengering dan mengeluarkan bunyi. Allah mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Artinya manusia itu di dalamnya penuh dengan rongga. Ya, kalau banyak rongga kemudian dipukul pasti akan bunyi. Ya kan? Maka ini penciptaan terakhir dari Adam, tetapi belum ditiupkan roh. Masih dalam bentuk patung Adam. Wallahu alam berapa puluh tahun, ada yang mengatakan 40 tahun dibiarkan, itu kan kisah-kisah Israiliyat. Tetapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan 5 proses yang kemudian ditutup dengan ayat surah At-Tin. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami bentuk manusia itu dalam seindah-indahnya bentuk. Tidak ada makhluk yang lebih indah bentuknya melebihi manusia. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Ya. Hatta sekalipun kita lihat bulan yang sangat indah begitu kan, tetap saja manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan. Karena Allah yang mengatakan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, kalau kita sudah tahu tahapan-tahapan bagaimana Adam alaihi salatu wasallam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menghabarkan bahwa dia sudah menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di bumi. Malaikat ini mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih, memujamu dan membersihkan namamu. Sebagian para ulama mengatakan, kok malaikat tahu bahwa Adam ini nanti kalau diciptakan, kemudian anak turunannya akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu pertanyaannya? Ya kan? Dari mana malaikat tahu? Sehingga dia datang kepada Allah dan mengatakan seperti itu. Maka ulama menjawab dengan 4 jawaban. Kenapa malaikat sampai ngomong begitu? Jawaban yang pertama, boleh jadi itu adalah ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hati-hati para malaikat itu bahwa kelak Adam diciptakan dan anak turunannya akan merusak dan menumpahkan darah. Makanya mereka mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu? Ini satu pendapat. Yang kedua, boleh jadi itu dalam bentuk ikhbar. Cuman tidak dicantumkan dalam Quran. Ya. Jadi kalau seandainya mau dicantumkan dalam Al-Quran itu, boleh jadi itu dalam bentuk ikhbar. Allah menghabarkan kepada para malaikat bahwa makhluk yang akan saya ciptakan ini, nanti di antara mereka ada yang merusak. Di antara mereka ada yang menumpahkan darah. Jadi malaikat ini takjub, heran gitu ya. Seolah-olah, kalau sudah tahu bahwa makhluk yang diciptakan ini akan merusak dan akan menumpahkan darah, ngapain kau ciptakan gitu maksudnya. Ya. Makanya dia mengatakan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang merusak dan juga menumpahkan darah, sementara kami bertasbih kepadamu dan memujimu? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, boleh jadi ini artinya al-ardu. Al-ardu itu penawaran. Jadi malaikat hendak menawarkan diri. Seolah-olah malaikat ingin mengatakan, ya Rabb, ya, daripada engkau menciptakan makhluk yang merusak, menumpahkan darah di bumi,
nggak usah kau ciptakan, kirim kami saja ke bumi. Biar kami beribadah di bumi. Biar tidak ada lagi yang merusak, tidak ada lagi yang menumpahkan darah, gitu maksudnya. Dia menawarkan. Ini bukan membantah, tidak ada. Malaikat tidak, nggak mungkin malaikat membantah Allah kan. Ini penawaran, malaikat menawarkan diri. Ya Rabb, nggak usahlah kau ciptakan Adam dan turunannya itu. Kalau sudah jelas-jelas mereka akan merusak dan juga menumpahkan darah, kirim saja kami ke bumi. Biar kami memujimu, kami membersihkan namamu. Kan enak. Sehingga tidak ada yang bermaksiat kepadamu. Ini juga pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dan ini juga banyak diambil oleh ahli tafsir, bahwa maksudnya malaikat itu mengkias, hendak mengkias. Maksudnya kias itu apa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu, terlebih dahulu Allah ciptakan siapa? Malaikat dan juga jin. Dan itu ya. Sesuai dengan tartib hadis kan, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqatil jan mim marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, dan Allah ciptakan Adam sebagaimana disifatkan kepada kalian. Dari tartib hadis ini, maka kita tahu bahwa makhluk yang berakal itu tiga. Pertama malaikat, itu yang diciptakan pertama. Kemudian setelah itu Allah ciptakan jin. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Adam. Lah jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Lah jin ini tabiatnya suka merusak, suka menumpahkan darah, suka berperang. Sehingga malaikat takut kalau seandainya Allah menciptakan makhluk selain jin dalam bentuk manusia, nanti seperti jin, gitu maksudnya. Seolah-olah malaikat ingin mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah seperti jin? Ya gitu maksudnya ya. Sementara kami memujamu dan membersihkan namamu. Ini ada 4 pendapat tentang kenapa malaikat sampai mengucapkan seperti ini. Ya. Walaupun ya, sebagian para ulama menguatkan bahwa ini hanya sekedar al-ardu. Al-ardu itu artinya malaikat ingin menawarkan. Ya, karena malaikat itu kan makhluk yang senantiasa beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak suka dengan maksiat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk itu kan gitu ya. Untuk beribadah kepada Allah saja. Makanya malaikat menawarkan, daripada engkau menciptakan Adam dan juga turunannya yang kelak akan merusak dan menumpahkan darah, kirim kami saja ke bumi. Biar kami yang beribadah kepadamu sehingga bumi ini bersih, tidak ada maksiat, gitu maksudnya. Makanya sebab perkataan malaikat inilah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa semangatnya malaikat luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Ka'bah untuk malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat tawaf setiap hari 70.000 setiap harinya. Apabila mereka keluar tidak akan kembali, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama dalam satu hari itu, kemudian keluar tidak akan pernah kembali, dan datang lagi malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya, menunjukkan jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah, dan semua ibadah. Ya, ini juga penafsiran para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang keutamaan Nabi Adam di antara malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Apa yang dimaksud nama-nama semuanya? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan, yang dimaksud nama-nama semuanya artinya semua nama yang ada di alam semesta ini. Semua nama. Mulai dari yang makhluk yang besar sampai makhluk yang kecil, semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang kecil umpamanya ini kecoa, ini semut, ini apa itu? Kaki seribu, apa itu? Gitu. Ini kutu, ini cebong, ini kodok. Gitu. Jadi dari yang kecil sampai yang besar, ini langit, ini bumi, ini sungai, ini laut, ini gunung, ini hutan, gitu ya. Ini pohon dengan berbagai macam pohonnya, buah dengan berbagai macam buahnya, gitu ya.
ikan dengan berbagai macam ikannya. Ini mujair, ini gurami, ini lohan, ini apa gitu. Semua diajarkan. Tidak ada yang luput satu pun nama di alam semesta kecuali Adam tahu. Ini satu penafsiran menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa maksudnya Adam alaihi salatu wassalam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh bahasa yang akan diucapkan turunannya. Semua bahasa. Di negeri kita saja bahasa banyak. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Alor, Flores sana, ada bahasa apa lagi? Banyak bahasa. Maduranya, Padangnya, Medannya, kan itu. Itu di negeri kita saja macam bahasa itu. Bagaimana di negeri-negeri orang tuh? Lah Adam itu diajarkan seluruh bahasa turunannya. Jadi kalau Allah takdirkan Adam itu hidup di zaman sekarang, kemudian datang ke Sunda ngomong bahasa Sunda gitu maksudnya. Datang ke Jawa ngomong bahasa Jawa. Datang ke Flores yang ngomong bahasa Alor. Datang ke Padang ngomong bahasa Padang gitu. Jadi semua dia tahu bahasa turunannya. Datang ke Eropa, ya bahasa Eropa sana ya. Datang ke Inggris pakai bahasa Inggris. Jadi Adam itu diajarkan semua bahasa yang akan diucapkan oleh turunan. Ini juga satu penafsiran para ulama. Dan ilmu-ilmu seperti ini tidak diajarkan kepada malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami bertasbih memujamu, membersihkan namamu, maka Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang aku ciptakan dibandingkan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Allah ingin beritahu malaikat bahwa makhluk ini jauh lebih mulia dibandingkan kalian, gitu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Allah ajarkan Adam nama-nama semuanya. Setelah itu, thumma aradahum 'alal malaikah. Setelah Adam punya pengetahuan dari nama-nama semuanya atau bahasa-bahasa semua turunannya, maka Allah ingin mengetes malaikat. Bisa enggak engkau memiliki pengetahuan seperti Adam yang sudah saya ajarkan pengetahuan kepada Adam? Faqala, maka Allah katakan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba beritahu nama-nama itu semua. Kalau engkau memang benar. Umpamanya kalau kita tunjuk ke rumah, ke gunung, ke mana, ke laut. Coba itu apa namanya? Ya malaikat belum ada ilmu. Tidak sebagaimana Allah ajarkan Adam. Makanya malaikat mengatakan, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Rabb, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari sini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Bahwa ilmu itu mengangkat derajat. Sampai Adam diangkat derajatnya oleh Allah di atas para malaikat. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Sampai Adam dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat. Kemudian juga faedah yang kedua, bagaimana malaikat ini tawaduknya kepada Allah. Dia mengatakan, la ilma lana, kami tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka kita pun sebagai manusia hendaklah meniru sifat malaikat juga. Antum kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan pula tidak tahu, antum pula so tahu, gitu maksudnya. Ya. Karena mengatakan la adri, saya tidak tahu, itu bagian daripada ilmu. Bahkan Imam Malik mengatakan perkataan la adri, saya tidak tahu, itu Allahu a'lam, saya tidak tahu, itu adalah nisful ilmi, itu separuh daripada ilmu. Jadi kalau antum ditanya, antum katakan tidak tahu, berarti antum sudah dapat separuh ilmu. Kalau dua kali antum katakan saya tidak tahu, berarti sempurna ilmu antum. Karena sekali la adri saja separuh. Kalau dua kali berarti sempurna ilmunya. Maksud saya begini, kawan. Orang kalau tidak tahu kemudian menjawab, makin nampak bodohnya. Sebab kalau antum saya tanya, kemudian antum tidak tahu asal-asalan jawabannya, pasti saya akan mengejar lagi dengan pertanyaan yang lain.
kemudian antum jawab dengan jawaban yang asal-asalan lagi. Kemudian saya kejar lagi dengan pertanyaan yang lain, antum pula asal-asalan. Kan begitu ya? Sampai kapan antum asal-asalannya itu? Antum akan dikejar terus, nampak bodohnya. Tapi kalau antum saya tanya, kemudian antum mengatakan saya tidak tahu, saya tidak akan tanya lagi. Selesai sampai di sini. Berarti tak tampaklah bodohnya antum tuh. Kan itu ya. Nggak nampak, saya tidak tahu, masih saya paksa. Ya. Tapi kalau antum terus jawab dengan sesuatu yang asal-asalan, pasti akan datang lagi pertanyaan. Antum jawab lagi dengan asal-asalan. Sampai kapan? Sampai nampak terang benerang bodohnya kan gitu ya. Makanya la adri itu separuh daripada ilmu. Itu menghentikan soalan namanya. Saya tidak tahu, nggak mungkin dikejar lagi. Ya. Makanya di sini kalimat la ilma lana illa ma 'allamtana, malaikat mengajarkan kepada kita bahwa jangan asal jawab, apalagi urusan agama. Urusan dunia saja asal jawab bisa merusak. Apalagi urusan agama, nyesatin orang. Dia sesat, orang pun sesat gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang tunjukkan pengetahuanmu. Kasih tahu tuh malaikat. Ya. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika Adam menyebutkan satu persatu nama-nama itu yang malaikat tidak tahu. Ya. Maka Allah katakan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan, kata Allah, saya lebih tahu yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan saya tahu apa yang kalian tampakkan dari ketawaduan kalian kepadaku ketika kalian mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa memujamu dan membersihkan namamu. Kami tahu, kata Allah, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ini isyarat kepada siapa? Kepada iblis yang hadir di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu isi iblis itu yang sedang bersama malaikat itu, bahwa di dalamnya ada hasad dan kibr. Jadi Allah tahu yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak malaikat, yang tidak tampak iblis itu. Allah tahu dua-duanya. Makanya Allah katakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang sujud, kenapa di sini bukankah tidak boleh sujud kecuali kepada Allah? Kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam? Kan sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, karena sujud itu kan sebuah ibadah. Sementara ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kenapa pula Allah suruh malaikat sujud kepada Adam? Sujud itu ada dua. Ada sujud ibadah, dan ada sujud tahiyah. Sujud ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Dan malaikat tidak sedang sujud ibadah. Mereka tahu tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Berarti malaikat sedang sujud dengan sujud yang kedua yang disebut dengan sujud tahiyah, namanya sujud penghormatan. Di zaman dulu sebelum syariat Islam datang, sujud penghormatan itu adalah dibolehkan dalam syariat-syariat umat dulu. Dalam syariat-syariat umat dulu, sujud penghormatan itu boleh. Makanya kalau kita lihat sebuah ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, Allah mengatakan idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kan itu ya. Apa kata Nabi Yusuf kepada Yakub, ayahnya cerita? Kata Yusuf, wahai ayahku, sungguh semalam aku bermimpi melihat ada 11 bintang. Di situ ada matahari, di situ ada bulan. Aku lihat semua itu sujud kepada. Maksudnya sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak mungkin sujud kepada Nabi Yusuf dengan sujud ibadah, kan begitu. Maksudnya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Karena umat-umat dulu sujud dengan menghormat itu boleh. Yang tidak boleh itu sujud ibadah.
Makanya kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, ketika kemudian Nabi Yusuf sudah memboyong saudara-saudaranya, yang 11 saudaranya itu, kemudian ayah dan ibunya juga diboyong ke Mesir, maka mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka semua sujud, dan padahal di situ ada Nabi Yakub kan. Itu maksudnya sujud penghormatan. Jadi sujudnya mereka kepada Nabi Yusuf itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena dalam syariat dulu sujud penghormatan tidak ada masalah. Tetapi dalam syariat Islam tidak boleh. Tidak boleh, dihapus. Menghormat dengan cara sujud itu tidak boleh. Enggak boleh. Pamannya antum sujud depan orang tua tidak boleh. Karena dihapus. Ya. Dulu boleh, tapi setelah datang Islam tidak boleh. Berdasarkan riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia pulang dari Syam, kemudian dia berjumpa dengan Rasul, langsung sujud. Kata Rasul, irfa ra'saka, ada apa kamu Mu'adz? Jangan sujud kamu. Ada apa dengan kamu? Ya. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat di Syam sana, ya, raja-raja Romawi itu, masyarakatnya kalau datang ke mereka, mereka sujud, menghormat. Dan engkau lebih berhak dibandingkan mereka, kata Mu'adz. Makanya aku sujud kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak boleh. Kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'adz, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, yang pertama aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Bukan kamu kepada aku. Tetapi yang pertama kuperintahkan istri sujud kepada suami karena besar haknya. Itu pun tak boleh. Ya kan? Ini juga sama riwayatnya ketika Nabi SAW sedang membonceng Anas bin Malik, kemudian masuk ke ganggang kota Madinah, tiba-tiba ada unta mengejar, kemudian berdiri di hadapannya, tiba-tiba kemudian yabruk. Unta itu duduk menghormat Nabi. Tiba-tiba menangis. Dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Rasul turun mengusap tuh tangisan unta itu sampai reda tangisannya. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, siapa pemilik unta ini? Maka orang mengatakan, pemilik unta ini Fulan bin Fulan. Panggil dia. Rupanya seorang laki-laki dari Ansar. Kata Rasul mengatakan, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Allah sudah kuasakan unta kepadamu, kenapa kau tidak rawat dia? Lihat, dia mengadu kepadaku, kau hanya bisa mempekerjakan tapi tidak bisa mesejahterakan, katanya. Ketika sahabat melihat kok unta itu sujud di hadapan Rasul, mereka mengatakan, ya Rasul, unta ini nggak berakal. Dia sujud kepadamu. Harusnya kami yang berakal yang sujud. Tapi Rasul mengatakan tidak boleh. Kalau memang aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, tentu yang aku perintahkanlah seorang istri sujud kepada suaminya karena besar haknya. Itu pun tidak aku perintahkan. Maka dari sini menunjukkan bahwa sujud tahiyat sekalipun dalam Islam itu sudah dilarang. Tidak boleh. Ini hanya berlaku kepada umat-umat sebelum Islam saja. Ya. Makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat ini, wa qulna ya Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka semua sujud, maksudnya sujud tahiyat penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, menghormat saja. Itulah bentuk penghormatannya malaikat kepada Adam. Apa yang dihormati? Ada yang mengatakan bahwa yang dihormati itu bukan jasadnya Adam, tetapi yang dihormati itu adalah ruhnya Adam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza sawaitu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila sudah aku sempurnakan dalam bentuk jasad Adam itu, sudah sempurna dibentuknya, fi ahsani taqwim, wa nafakhtu min ruhi, kemudian aku tiupkan dari ruhku. Allah menasabkan ruh Adam kepada dirinya, dan ini namanya nasab tasyrif namanya. Seperti Baitullah, rumah Allah. Ya kan? Ka'bah itu tidak ada kemuliaan, tetapi ketika disandarkan kepada Allah jadi mulia. Ya. Atau mukjizatnya Nabi Saleh, naqatullah, unta biasa. Tapi ketika kemudian nasabkan kepada Allah, jadi unta Allah, jadi mulia dia. Maka sama ruh Adam ketika dinasabkan kepada Allah, jadi mulia dia.
Ruh itu sama semua ruh manusia itu. Tapi ruh Adam khusus. Kenapa? Karena dinasabkan kepada Allah sama dengan ruhnya Isa bin Maryam. Ya. Dinasabkan kepada Allah. Jadi mulia. Bukan berarti kemudian Isa anak Tuhan. Kalau memang gara-gara ruhnya dinasabkan kepada Allah, kemudian Isa dikatakan anak Tuhan, ruhnya Adam juga dinasabkan kepada Allah, kenapa tidak dikatakan anak Tuhan, kan begitu? Ini namanya idhafatu tasyrif, kata para ulama. Idhafah kemuliaan. Jadi malaikat ketika sujud itu bukan kepada jasadnya Adam, ya, penghormatan, tapi kepada roh yang ditiupkan Allah, yang dinasabkan kepada dirinya, yang dimasukkan ke dalam jasad Adam. Karena bahasanya wa nafakhtu min ruhi, apabila ruh semata-mata sudah masuk ke jasad Adam, faqa'u, segera kalian sujud. Jadi tidak ada jeda di sini. Semata-mata ruh masuk, sujud kalian, gitu maksudnya. Jadi di sini ikatannya bukan dengan ikatan jasad, tapi ikatannya dengan ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Malaikat menghormati ruhnya. Karena ruh itu diidhofahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah manusia. Sering saya katakan, manusia itu tanpa ruh, sekalipun presiden sekalipun, tidak ada kemuliaan. Kalau ada seorang presiden meninggal, biarkan jasadnya, jangan dikubur, taruh di jalan 1 bulan. Ada yang berani jasadnya mendekati? Enggak akan berani. Baru beberapa hari saja sudah dikerubungi oleh lalat, kemudian dikerubungi oleh ulat, kemudian jadi busuk, kemudian bau membusuk, dan begitu. Siapa yang mau mendekati jasadnya? Artinya jasad itu tidak ada kemuliaan. Jasad itu menjadi mulia kalau ruhnya masuk. Kalau ruhnya masuk, jadilah dia jiwa. Perpaduan antara jasad dengan ruh. Makanya kemudian ketika ruhnya masuk ke jasad, hiduplah dia. Mulailah dia pakai pakaian. Mulailah pangkatnya nampak di pakaian. Bintangnya nampak di pakaian. Ya kan, namanya ditulis di pakaian supaya orang tahu. Nah, mulai, sebab kalau sudah meninggal itu tidak ada pakaian-pakaian, itu ada lagi cuma satu, kain kapan semua. Gitu kan, nggak ada lagi. Dicopot bintang-bintang, nggak ada. Jenderal mati pun kain kafannya diletakkan bintang-bintang di atasnya. Tak ada ceritanya. Kenapa? Karena jasad itu tidak ada mulianya. Sudah dicopot semua kebesarannya kan. Semua sama pakaiannya, putih semua. Kain kafan semuanya. Tapi kalau ruhnya masih ada, mulia dia. Macam-macam warna pakaian dia pakai, macam-macam bintang dia pakai. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia itu ada pada ruh. Makanya memberi makan ruh itu jauh lebih mulia dibandingkan memberi makan kepada jasad. Makanan ruh itu apa? Ya ini ilmu ini. Ilmu lah makanan ruh. Kalau makanan jasad ya nasi 3 piring, rawon 3 piring, itu untuk jasad. Tapi ruh ini ilmu, nasihat. Itulah makanannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Toh kembali. Kemudian fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Iblis ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat. Apakah dia bagian daripada malaikat? Kenapa kok ada iblis di situ? Kenapa kok dia tidak tinggal di bumi? Kenapa kok sama malaikat iblis? Makanya kemudian menjadi polemik, apakah iblis ini bagian daripada malaikat ataukah bersama malaikat? Maksudnya apa? Bagian daripada malaikat. Kalau dikatakan bagian malaikat berarti iblis itu awalnya malaikat kemudian jadi iblis. Tapi kalau bersama malaikat, dia bukan malaikat, cuman hidup bersama malaikat. Dia asalnya jin. Ya, dari ubadul jin, jin yang paling soleh. Kemudian kesolehannya akhirnya diistimewakan Allah, diangkat dia dari bumi kemudian dikumpulkan bersama malaikat di langit. Sebagai balasannya karena kesolehannya sampai akhirnya menjadi bendaharawan surga, ya kan? Dan yang rajih wallahu alam bahwa iblis itu bukan dari malaikat, bukan bagian dari malaikat, tetapi dia hidup bersama malaikat. Dia adalah jin yang dimuliakan oleh Allah karena ibadahnya kemudian dinaikkan ke langit dan hidup bersama para malaikat. Lah ketika iblis ini mendengar Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka timbul hasadnya. Jadi yang merusak iblis itu
Dan ini juga yang akan merusak semua manusia yang kelak akan menjadi para pengikut iblis, itu karena 3 perkara. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, penyakitnya iblis itu 3. Dan dari 3 ini lahirlah banyak maksiat. Ya. Pertama hasad. Yang kedua al-kibr. Yang ketiga al-hirs. Al-hasadu, al-kibru, al-hirsu. Hasad. Ketika dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Kau ciptakan dia dari tanah, aku lebih diciptakan dari api. Api dengan cahaya lebih dekat. Berarti aku ini dekat dengan malaikat. Hasad dengan Adam. Ya, dia takut kalau seandainya Adam akan menukar posisi dia. Kan dia di sorga. Khawatir dia. Timbul hasad. Kemudian yang kedua kibar. Karena ketika disuruh sujud di sini, tidak mau dia. Makanya Allah mengatakan abawas takbar, enggan dan sombong. Jadi hasad kepada Adam, sombong kepada Allah. Dan yang ketiga al-hirsu, semangat untuk menyesatkan. Semangat untuk memecah belah. Al-hirs namanya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab, tetapi dia punya senjata at-tahrisu bainahum. Bagaimana caranya memecah belah kalian? Dan bagaimana caranya iblis memecah belah Adam? Ya, bermusuhan dengan Hawa, bermusuhan dengan Allah, diusir dari surga. Kemudian diberikan waswas supaya Adam memakan buah larangan. Inilah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, 3 akar persoalan munculnya banyak maksiat di bumi. Akarnya dari 3 ini. Dari hasad, dari sombong, dan dari menurut nafsu. Terlalu semangat untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengatakan aba wastakbar. Dia pun enggan dan pula dia sombong, wa kana minal kafirin. Dan ketika itulah iblis diponis menjadi orang kafir. Bukan sebagai ubad lagi, ahli ibadah lagi, tapi dia sudah menjadi kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sedikit cerita tentang bagaimana kemudian iblis ini akhirnya menjadi dendam kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ketika iblis kemudian enggan untuk sujud kepada Adam dan sombong, akhirnya kan Allah usir dia dari surga. Sebagai penggantinya Adam yang dimasukkan oleh Allah dan Hawa ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bagaimana upaya dan usaha iblis itu untuk menyesatkan anak Adam. Menyesatkan Adam dan turunannya. Lihat bagaimana pandainya iblis. Pertama, iblis menggoda Adam dan Hawa dari sisi keabadian. Jadi seolah-olah dia datang kepada Adam. Kan dia sudah tahu kelemahan. Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau makan yang ada di sorga, minum yang ada di sorga, tapi jangan dekat-dekat pohon ini. Iblis sudah tahu kelemahannya, bahwa ada satu pohon yang dilarang oleh Allah. Makanya kemudian iblis bersiasat. Bersiasat kepada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad. Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Ini kan dia diiming-imingi, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa innaka la tadma fiha wa la tadha. Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sorga, engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, artinya engkau akan ditutupi auratnya. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi sini iblis membuat 3 poin kepada Adam. Pertama, menjanjikan kehidupan yang kekal. Yang kedua, kerajaan sorga yang kekal. Yang ketiga, Adam menjadi penguasa, raja, pemilik, dan begitu seterusnya ada di sorga.
Jadi dari sinilah kemudian iblis memberikan was-was. Dan mau nggak kau hidup kekal? Mau nggak kau mendapatkan nikmat yang banyak di surga? Engkau akan jadi penguasa di sini. Engkau tidak akan mati. Dan itu syaratnya satu. Di situ ada pohon, makanlah buahnya. Gitu ya. Jadi iblis itu berusaha untuk memberikan was-was kepada Adam soal kenikmatan yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat itu kita lihat orang maksiat di dunia ini karena penyakit syahwat. Pertama penyakit perut. Orang lapar, akhirnya dia mencari makanan yang haram. Berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, jabatan. Dengan segala hal yang haram pun dilabrak dia. Yang penting dia tetap bertahan jadi pejabat. Ya kan, itu syahwat. Ya, itu sama dengan Adam juga kan itu. Ya. Kemudian juga kekekalan. Dia berpikir bahwa kalau banyak duitnya itu akan kekal. Akhirnya dia pun merasa sombong di dunia karena merasa punya kekayaan. Jadi semua penyakit-penyakit Adam ini, anak Adam yang hari ini terjadi, itu semua persis seperti was-wasnya iblis kepada Adam, gitu maksudnya. Itulah warisannya. Makanya kita berlindung dari syaitan. Ini cerdasnya iblis kepada Adam ketika berikan was-wasnya. Yang kedua, iblis menanamkan pohon yang dilarang tersebut dengan sebutan syajaratil khuldi, ya. Pohon keabadian katanya. Padahal ini pohon celaka. Begitulah manusia, terkadang perkara-perkara buruk dihiasi seolah-olah baik. Ini khamar, ini bukan jus jeruk, padahal khamar, kan itu ya. Oh, ini riba, bukan, itu bunga. Bunga kan indah, harum, kan itu ya. Begitu, ya. Hakikatnya buruk. Nah, itulah caranya iblis berikan was-was. Caranya iblis berikan was-was seperti itu. Kemudian juga iblis menghiasi rayuannya dengan sumpah. Ini yang paling bahaya. Jadi kan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih belum terkena was-was iblis, ya masih sekilas-kilas gitu saja, belum terkena. Tapi ketika iblis bersumpah, akhirnya Adam pun terkena was-was iblis. Apa sumpah iblis? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasib. Demi Allah wahai Adam, saya ini orang baik. Saya mau kamu baik, gitu ya. Jadi iblis itu kalau sudah bersumpah, Adam kan berpikir ini alam malaikat, ini sorga, tidak ada orang maksiat, dan belum pernah ada bersumpah untuk kedustaan, apalagi di alam para malaikat. Nggak mungkinlah ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan di tempat yang suci di sorga, kan begitu? Ya percaya sajalah Adam itu. Makanya biasa kalau kita melihat orang yang suka menipu untuk memperkuat penipuannya, biasanya menggunakan sumpah. Lihat di pasar-pasar itu. Banyak kali orang sumpah. Demi Allah, dari saya nggak dapat. Padahal udah dapat untung tuh. Kamu nawarnya kok rendahkan diri. Jadi kadang-kadang orang lihat di pengadilan. Disumpah dengan Quran jelas-jelas di atas kepalanya bersumpah dengan Quran loh ya. Mengeluarkan saksi-saksi yang palsu. Bisa dia dijual. Itulah cara-cara iblis. Ya. Itu iblis yang menjelma manusia. Untuk menguatkan kebusukannya itu dengan bersumpah. Karena iblis juga bersumpah. Akhirnya Adam kelepek-kelepek dengan sumpahnya kan. Akhirnya dia pun makan buah larangan. Tetapi tentu Allah kan bisa saja mencegat. Allah kan bisa saja mencegat Adam kan. Jangan kau makan, bukankah sudah kau larang? Mungkin Adam biasa. Kenapa Allah biarkan coba? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak menjadikan Adam itu hidup di sorga di permulaannya. Karena Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi, aku akan jadikan di bumi, bukan di sorga. Jadi harus ada penyebabnya Adam itu turun dari sorga ke bumi. Lah salah satu hikmah penyebabnya karena idza aradallaha syai'an ahya asbabah. Allah itu kalau hendak menghendaki sesuatu, Allah hidupkan sebabnya tuh. Sebabnya seperti itu, Adam itu harus turun ke bumi dan menjadi khalifah, makhluk yang akan mengeluarkan banyak generasi setelahnya. Dan setiap manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kalau Adam tidak pernah turun dari sorga, tidak berlaku ayat ini kepada Adam. Sementara Adam juga masuk pada kategori nafsi dalam ayat ini. Berarti setiap jiwa termasuk Adam pasti mati. Lah kalau di sorga kapan matinya? Ya kan? Harus diturunkan dulu ke bumi biar dia mati.
Sebab kalau orang sudah masuk surga, nggak ada kematian di surga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penyeru dan menyeru kepada penduduk surga, apa kata penyeru ini? Ya ahlal jannata la mauta lakum, wahai penduduk surga, tidak ada kematian. Jadi kalau orang masuk surga akan mati di situ. Maka di antara hikmahnya Adam turun ke bumi juga supaya terwujud bahwa setiap jiwa itu pasti mati. Dan Adam mati di bumi. Dimandikan para malaikat, dikafankan malaikat, disalatkan malaikat, dikuburkan malaikat. Kata malaikat, inilah sunnah untuk kalian sebagai anak cucu Adam. Makanya seperti itulah fardu kifayah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Ya. Ini masih panjang kisah Nabi Adam. Sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan.